Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada jihadahu wa ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum wa la'allakum tattaqun. Al-ayah. Para hadirin sidang kultum yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada hadirat ilahi Rabbi. Tidak lupa juga semoga sholawat serta salam selalu melimpah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah saya bacakan tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang berisikan perintah kita sebagai orang beriman untuk bersaum. Di sini saya menggunakan saum karena puasa itu serapan dari kata pawasa ya, yang digunakan oleh saudara kita yang beragama Hindu-Buddha. Jadi lebih enak di sini kita menggunakan saum. Kenapa sih kita harus melaksanakan saum? Padahal saum itu kerasanya kayak memberatkan diri kita sendiri. Seharian tanpa makan, tanpa minum, bahkan menahan hawa nafsu. Dari ayat tadi sudah dijelaskan bahwa saum itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Karena panggilannya juga ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi kalau yang beriman ya udah gak usah bersaum. Nah, saum ini disebutkan juga supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi untuk menjadi orang yang bertakwa ini salah satunya itu kita harus melaksanakan saum. Di sini kan ada anak-anak ya, biasanya itu ngagodin ya. Sebenarnya untuk anak-anak itu masih belum diwajibkan karena emang masih belum balik. Tapi dari kecil kita harus sudah terbiasa untuk bersaum. Karena saum itu sebenarnya gak terlalu susah kalau misalnya kita emang sudah terlatih ya. Kayak kalau kita saum bulan Ramadan aja, hari pertama emang capek, hari kedua makin capek, tapi makin maju makin sini kuat juga ya. Bahkan bisa tarawehnya bisa lama. Meureun, siapa tuh? Jadi sesuai yang dijelaskan dari ayat yang tadi ya, saum itu supaya kita termasuk menjadi golongan yang bertakwa. Jadi si saum ini juga kalau bisa kita lihat dari manfaatnya dalam kesehatan tubuh, saum ini dapat menghilangkan racun di tubuh kita ya. Karena dengan kosongnya perut kita itu, jadi biasanya kita itu setiap hari makan yang lemak terus, bakso lah, seblak lah. Itu sebenarnya racun untuk tubuh kita. Jadi saat kita puasa itu perut itu kosong. Perut itu bisa memperbaiki tubuhnya karena kekosongan itu. Jadi gak kita masukin yang aneh-aneh ya. Jadi kalau bisa kita lihat juga di sini saum itu dapat bermanfaat kepada kesehatan kita juga dan juga mental. Kenapa bisa masuk ke mental? Karena saat kita saum itu kita harus menahan hawa nafsu. Ketika kita menahan hawa nafsu ya otomatis mental kita juga semakin kuat. Yang biasanya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit merengek lah gimana. Tapi karena saum kan kita tahan hawa nafsu kita. Ya, dalam kedua hal ini dapat membantu kehidupan kita ya. Kalau kita sehat, kita melakukan kegiatan sehari-hari juga semakin lancar. Jika otak kita sehat juga, mental kita sehat, maka kita bersosialisasi juga lebih lancar. Jadi di balik kewajiban saum ini juga pasti ada manfaatnya. Karena Allah tidak mungkin memberikan perintah tanpa manfaat, kecuali itu tantangan, jadi beda lagi ya. Ya segitu saja.
Mungkin kultum yang bisa saya sampaikan hanya satu ayat tapi dapat merubah hidup kita. Hanya saum beberapa hari dapat merubah hidup kita. Tuh usah saum Ramadan lah. Saum Ramadan itu memang udah wajib. Tapi kan tiap minggu juga ada saum-saum yang disunahkan, kayak saum Senin Kamis atau enggak saum Nabi Daud ya, yang sehari saum sehari tidak. Ya kalau bisa mah mulai aja saum, coba-coba gak apa-apa. Batal juga bisa, gak bakal dosa ini karena emang sunnah. Siapa tahu bisa memperbaiki hidup kita. Amin. Begitu saja kultum dari saya. Mari kita berdoa dulu ya sebelum menutup kultum ini. Berdoa sama-sama. Kita pakai doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.